Nimade Ayu Sherly Mahardika bisa dibilang cukup populer di kampusnya. Mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha Bali ini sudah berada di semester 4. Sherly berasal dari Kabupaten Tabanan. Ia kuliah mengambil jurusan fisika. Selama kuliah, gadis manis ini rajin mengikuti aktivitas kampus. Sebab itulah dirinya memiliki banyak teman. Hampir setiap harinya Sherly sibuk dengan aktivitas kampusnya. Ada saja kegiatan yang ia ikutin. Belum lagi kesibukannya mengerjakan tugas-tugas kampusnya bersama teman-temannya. Sehari-harinya Sherly kemana-mana menaiki Honda Scoopy. Sherly juga merupakan anak kepala sekolah di daerahnya. Sementara itu lantaran jarak rumah dengan kampus lumayan jauh, Sherly lantas kos di daerah Buleleng, Bali. Kehidupan Sherly sama saja dengan anak muda seumuran dirinya, baik itu hubungan pertemanan atau hubungan asmara. Perihal asmara, Sherly memang memiliki hubungan yang lumayan rumit dengan kekasihnya. Sherly memulai hubungan asmaranya sejak masih duduk di bangku SMP. Sherly berpacaran hampir 6 tahunan dengan kekasihnya itu. Kadek Indrajaya, pria asal Tabanan inilah yang menjadi kekasih Sherly. Hubungan keduanya diwarnai putus nyambung. Hal itu dikarenakan orang tua Sherly tak merestui hubungan keduanya, terlebih ayah Sherly. Lantaran tak juga mendapatkan restu, Sherly dan Indra memilih untuk pacaran diam-diam. Namun, meskipun begitu, Indra sering main ke kosan Sherly. Sherly memiliki teman dekat, temannya itu bernama Meda. Setiap hari Sherly menghabiskan waktunya bersama Meda. Jika ditelaah, sebenarnya wajar saja jika ayah Sherly tak suka dengan Indra. Hal ini dikarenakan perangai Indra yang kasar. Bahkan Sherly sering mendapatkan perlakuan kasar Indra. Sherly dan Indra sebenarnya putus nyambung. Mungkin bukan hanya tak mendapatkan restu, Sherly juga sepertinya tak tahan dengan sikap kasar Indra. Bahkan saat hubungan keduanya putus, Indra sempat dipenjara karena kasus residivis. Jadi wajarlah jika orang tua Sherly tak merestui hubungan cinta Sherly dengan Indra. Dan akhirnya apa yang ditakutin orang tua Sherly pun menjadi kenyataan. Senin 8 April 2019, Sherly pergi ke kampus seperti biasa. Sore harinya Sherly pun pulang ke kosnya. Sore itu Sherly pulang ke kos bersama Indra sang pacar. Setibanya di kos, Indra dan Sherly sempat ngobrol di kamar kos yang berada di lantai 2 itu. Tak lama ada chat masuk dari teman pria Sherly. Chat itu berisi ajakan keluar untuk tugas kampus. Tahu jika Sherly mau keluar lagi, Indra melarang pacarnya itu. Indra merasa Sherly sudah cukup berada di luar dari pagi hingga sore. Bahkan Sherly saat itu masih belum makan. Saat itu Sherly coba menjelaskan jika ia ada urusan kampus, ada tugas kelas yang harus ia siapkan bersama teman-temannya. Namun karena sebelumnya sempat membaca chat masuk tadi dari teman pria Sherly, Indra pun cemburu. Pria bertato itu lantas menuduh Sherly selingkuh. Sherly tentunya tak terima, keduanya pun cekcok mulut. Tak puas dan karena memang sudah biasa berbuat kasar pada Sherly, Indra lantas menyerang fisik Sherly. Masih belum puas, Indra lantas menyerang leher Sherly. Saat itu Sherly sempat pingsan. Melihat Sherly diam terkulai, Indra lantas memeriksa denyut nadi Sherly. Karena denyut masih terasa, Indra kembali menyerang Sherly berulang-ulang hingga denyut nadi Sherly tak terasa lagi. Setelah yakin Sherly sudah tidak ada, Indra lantas memperbaiki posisi tubuh Sherly. Sherly seakan-akan dibuat sedang tidur dan kemudian ia selimuti tubuh Sherly. Barulah Indra pun pergi setelah sebelumnya mengunci pintu kamar kos dari luar dan menyelipkan kunci kamar di jendela tempat biasa Sherly meletakkan kuncinya.
Sekitaran jam 7 malam, Meda sempat mengirim pesan kepada Shirley, lantaran Shirley tak datang kumpul untuk menyelesaikan tugas mereka. Saat itu pesan Meda dibalas Shirley, namun balasan pesan Shirley seperti asing buat Meda. Saat ditelepon, Shirley tak mengangkat teleponnya. Esok paginya, Shirley tentunya tak datang ke kampus. Meda sempat khawatir. Meda mencoba menghubungi Shirley tapi handphonenya tidak diangkat. Karena khawatir, Meda pun mendatangi kos Shirley setelah pulang kampus. Sore itu tanggal 9 April 2019, Meda mendapati motor Scoopy Shirley terparkir di bawah. Meda kemudian naik ke atas. Sesampainya di depan pintu kos, Meda mengetok-ngetok pintu dan memanggil-manggil Shirley, tapi tidak ada sautan. Meda pun pulang. Esok paginya, tanggal 10 April, Shirley juga tidak masuk kampus. Meda yang khawatir lantas mengajak teman yang lain untuk ke kos Shirley. Dan sama seperti kemarin, kamar kos Shirley seperti tidak ada orang. Esok harinya, tanggal 11, Ibunda Shirley menelepon Meda. Kepada Meda, Ibunda Shirley itu meminta tolong untuk mengecek kos putrinya itu, lantaran Shirley tak bisa dihubungi. Barulah sekitaran jam 1 siang, Meda mengajak satu teman yang lain datang ke kos Shirley. Setibanya di sana, kamar kos Shirley tetap terlihat kosong, namun dari luar tercium bau tak sedap. Meda kemudian teringat pada pesan Ibunda Shirley jika ada kunci di dekat jendela, dan benar saja, memang ada kunci di sana. Dengan kunci itulah Meda pun bersama temannya yang tadi membuka pintu kos Shirley. Di momen inilah Meda dan temannya itu tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tubuh Shirley terbujur kaku di atas kasur dan sudah diselimuti dengan kondisi wajah yang mengenaskan. Penemuan jasad Shirley tentunya membuat warga setempat heboh. Jasad Shirley lantas dibawa ke rumah sakit daerah Buleleng setelah sebelumnya dilaporkan ke Polres Buleleng. Melihat kondisi jasad Shirley, bisa dipastikan jika Shirley pastilah menjadi korban penganiayaan. Untuk mencari pelaku, Meda dan warga sekitaran dimintai keterangan, dan dugaan kecurigaan tertuju pada satu nama. Ia tak lain adalah Indra, pacar Shirley. Indra pun dicari, dan hanya butuh waktu 3 jam saja, Indra berhasil ditangkap di daerah Tabanan, Bali. Saat penangkapan, Indra mengakui semua perbuatannya. Saat penangkapan, Indra mengakui semua perbuatannya pada Shirley, dan saat ditanya alasannya, pria itu mengaku jika ia cemburu buta dengan Shirley setelah Shirley ditelepon seorang pria dan ada chat masuk ke handphone milik Shirley yang berisikan ajakan keluar. Kasus penghilangan nyawa Shirley pun digelar di Pengadilan Negeri Singaraja, Bali di bulan September 2019 setelah melalui beberapa kali persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Bali pada akhirnya memvonis Indra hukuman penjara 14 tahun. Atas vonisnya itu, Indra ternyata tak naik banding. Indra menerima sepenuh hati vonis penjara untuknya. Indra juga mengakui jika dirinya menyesali perbuatannya pada Shirley sang kekasih. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.